Nah, kalau kita lihat secara kekuatan militer, Mas Cip, seberapa kuat sih militer Indonesia itu? Ya, memang kalau ada pepatah Latin yang mengatakan si vis pacem para bellum. Ya. Kalau kita mau damai, kita harus siap perang gitu. Jadi kalau kita siap perang nih, pasti kan kita mempunyai kekuatan yang cukup mumpuni, pasti negara-negara juga nggak akan berani gitu. Nah, berdasarkan data Global Firepower, kalau tidak salah itu Indonesia berada di urutan 13 dan nomor 1 di Asia Tenggara. Artinya sudah cukup kuat ya. Yang tadinya sempat kita dihebohkan pertahanan kita, alutsista kita lemah di kawasan di regional aja lemah gitu. Artinya kalau lihat dari data dari Global Firepower ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sudah semakin mumpuni ya dalam. Ya, memang untuk militer itu kan ada banyak faktor ya untuk kekuatan itu. Tapi kalau dilihat dari modernisasi alutsista kan semenjak Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan sampai sekarang kan sudah banyak alutsista baru yang dibeli ya. Dari mulai F6, F-15IX, terus kemudian pesawat angkut A400, kemudian kapal frigate, dan yang ini yang dari Prancis juga pesawat Rafale tempur, gitu kan. Dan rencananya kita juga akan membeli pesawat dari Pakistan itu kan yang JF-17 dan dari Cina. Artinya memang kita terus menambah dan memodernisasi alutsista kita sesuai dengan minimum essential force. Dengan penambahan maksimalnya alutsista kita, ya, kalau kita lihat data tadi yang disampaikan oleh Mas Cipto yang cukup besar ya, bahkan personil kita juga cukup personel aktifnya juga cukup besar dari Global Firepower, sekitar 400.000 lebih, belum lagi sumber daya logistik. Artinya kita benar-benar harus siap, selain solid antara militer dan pemerintahan juga solid. Artinya kita juga harus siap memberdayakan yang ada untuk menjaga kedaulatan negara kita seperti yang disampaikan oleh Pak Menhan. Jelas, karena kan kalau kita ngomong menghadapi perang berlarut, berarti minimal itu ada 5 faktor kan yang mempengaruhi dan kita harus siap. Yang pertama itu kan political will ya. Jadi memang dari pemerintahnya itu memang sudah siap mau mendukung untuk itu, untuk bersiap untuk anggaran, ya kan anggarannya nanti akan bermasalah atau tidak, pengadaan alutsista dan lain sebagainya, dan DPR juga harus memberikan dukungan secara langsung. Selanjutnya itu faktor ekonomi. Jangan salah, kita belajar dari Rusia. Rusia kan perang selama 3 tahun lebih dengan Ukraina. Kemudian ada sanksi ekonomi, ya kan, dari Eropa, dari Amerika, tetapi ekonomi Rusia tetap berjalan. Jadi faktor membangun ekonomi yang kuat di dalam negeri, ya terutama mungkin dari sektor UMKM, ekonomi domestik yang tidak terlalu bergantung dari luar, itu juga harus sangat solid gitu. Jadi ketika ada perang dalam jangka waktu lama, ekonomi pun akan semakin kuat. Kemudian logistik ya. Bagaimana kita selalu ngomong Presiden Prabowo ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kan sangat penting itu kan dalam mendukung ataupun mempersiapkan atau mewaspadai ketika bisa saja perang berlanjut itu akan terjadi. Dengan ketahanan pangan yang kuat, dengan suplai di dalam negeri yang mandiri ya, swasembada beras, tidak tergantung dari impor dan lain sebagainya, itu juga akan sangat mendukung itu perang. Kemudian ada faktor ini sosial, masyarakatnya siap apa tidak. Iya kan, masyarakatnya siap tidak. Ketika masyarakatnya tidak siap gitu kan, nanti bisa jadi banyak yang lari. Kayak misalnya contohnya di Ukraina gitu kan ya, berapa ratusan ribu tentara yang disersi, mereka milih liburan di Bali, milih jadi nyari green card di Amerika dan lain sebagainya. Itu kan kesiapan masyarakatnya kan tidak. Belum lagi yang karena akhirnya kebingungan, tentaranya lari, desersi lari, kemudian masyarakatnya masuk ke negara-negara yang berada di sekitar Ukraina untuk menyelamatkan diri. Iya, termasuk Polandia itu kan sampai peningkatan terjadinya homeless yang sangat besar. Jadi aspeknya itu sangat luas, bukan hanya alutsista semata sebenarnya. Yang menarik itu Indonesia mempunyai sistem pertahanan rakyat semesta, Sishankam rata gitu. Artinya dalam pasal 27 dan 30 juga disebutkan bahwa bela negara adalah hak dan kewajiban warga negara. Dan berdasarkan pengalaman kan zaman dulu kan yang bertempur melawan penjajah kan nggak cuma tentara, tapi juga rakyat Indonesia. Ya, di masa perjuangan kita ingat sejarah itu bahwa masyarakat yang ikut terlibat dalam
peperangan dalam untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Artinya secara sosial mungkin masyarakat Indonesia lebih siap ya. Iya, karena sejarahnya itu sudah pernah membuktikan. Sudah membuktikan. Sudah pernah membuktikan. Cuma kan apa kita mau dipecah belah lagi Itu dia. Itu kan jadi permasalahan. Tadi kita lihat bersama-sama ada grafis ya yang sudah Iya. disiapkan oleh teman-teman dari produser grafis yang kita siapkan dari memang juga sudah pernah kita tayangkan juga ya di sinenews.com. Negara dengan tentara terbanyak di Asia Tenggara ya. Jumlah tentara yang menjadi indikator penting kekuatan militer sebuah negara. Kita coba lihat di slide berikutnya. Kalau nomor 1 itu ada Vietnam dengan tentara aktifnya sekitar kurang 600.000 dan 5.000 cadangan. Kemudian peringkat di dunianya ke nomor 23. Sementara peringkat kedua itu ada di Indonesia, peringkat dunianya kita nomor 13. Ini yang terkuat di Asia Tenggara ya. Tentara aktifnya 400 lebih, terdiri dari 3 matra, Angkatan Darat 300.400, kemudian Angkatan Udara 30.000 sekian, Angkatan Laut 66.034 gitu. Di slide berikutnya kita lihat tadi ada Thailand dengan tentara aktif 360.850 lebih, kemudian cadangan 200, kemudian Filipina 150.000 tentara aktif dan cadangan 1.200.000. Kemudian ada slide berikutnya ada Myanmar 150.000 lebih, peringkat nomor 37, kemudian Malaysia. Artinya kita Indonesia lebih kuat ketimbang Malaysia dan Singapura dari hal tentara aktif. Cadangan disebutkan 51.600, sementara di Singapura, untuk Malaysia, sementara di Singapura cadangannya 252.500 tentara cadangan. Kenapa di Indonesia? Kita program bela negara, saya mengikuti ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, apalagi saya sekarang sedang masuk asrama ya. Saat ini saya sedang masuk asrama gitu, sedang pendidikan, sedang diklat, masuk asrama yang ada pelatihan semi militer. Saya ngobrol dengan teman-teman sekamar saya. Ternyata saya di kamar saya itu ada 9 orang, 5 orangnya pernah ikut pendidikan bela negara. Artinya ini kan bagian dari komponen cadangan kita ya, Komcat ya. Tapi kenapa tidak tersebutkan? Atau karena memang jumlahnya ini memang harus kita siapkan sebagai sebuah kejutan atau gimana nih kalau dari pandangan Mas? Iya, sepertinya memang tidak dimasukkan ya. Ya, dari global firepower juga tidak mencantumkan hal itu. Sepertinya terlewat itu. Padahal kita juga sudah memiliki tentara cadangan itu ya. Komcat itu sebanyak 9.513. Ya. Kan itu lumayan. Tapi kalau dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia tadi disebutkan, Vietnam, terus Singapura, kita masih kalah jauh. Gitu. Untuk tentara cadangan. Untuk tentara cadangan. Karena sampai mungkin kalau kita lihat pembedanya, Singapura kan ada program wajib militer. Sementara kan kita bela negara ini kan masih sifatnya volunteer, masih atas keinginan pribadi. Kalau untuk komponen cadangan itu udah masuk tentara cadangan. Oh, komponen cadangan itu udah masuk tentara. Komponen cadangan itu Komcat itu. Ya, Komcat. Kita punya 9.513. Tapi masih jauh di bawah Malaysia. Tadi sebutin kan Filipina, Thailand sampai 1 juta berapa gitu. Sampai Malaysia 51.000, kita masih 9.000. Artinya memang perlu ditingkatkan lagi nih. Gitu. Kalau kita lihat sebagai negara kepulauan nih Mas, Indonesia sebagai negara kepulauan. Tapi kan kalau kita lihat kekuatan Indonesia untuk di Angkatan Laut itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan Angkatan Darat. Iya. Termasuk Angkatan Udara. Karena kepulauan pasti akan cepat untuk fly past, untuk serangan-serangan mempertahankan wilayah udara itu pasti akan lebih cepat. Ini faktor apa sih sebenarnya? Atau memang belum merata atau seperti apa? Kalau saya melihat karena paradigma di Indonesia itu ya, di Indonesia itu masih melihat bahwa alutsistanya itu kan lebih mengarah ke darat ya, lebih mengarah ke darat seperti pembelian sistem rudal Han ya, di Turki itu kan dipasang di Kalimantan ya kan, karena kan di situ ada IKN dan berdekatan dengan Malaysia, jadi arah ininya belum mengarah ke laut. Arah kebijakan alutistanya itu belum mengarah ke laut karena kan memang karena angkatan darat mendominasi politik ya di Indonesia kan faktor itu. Tapi kalau kita lihat belajar di Cina, mereka sudah berangsur-angsur fokus justru memperkuat angkatan laut. Mereka bikin kapal induk, mereka bikin kapal induk, mereka bikin kapal selam gitu. Jadi mereka melihat bahwa ketika negara itu
tidak hanya defensif untuk mempertahankan, itu kan suatu negara itu kan cenderungnya hanya angkatan darat, tetapi kalau untuk ofensif itu kan masa harus menggunakan angkatan laut, jadi kapal-kapal perangnya terutama apa namanya fregat dan kemudian kapal selam itu harus mendominasi. Dan itu kan juga seperti kita sekarang itu kan kekuatan utama sebenarnya ada di drone ya, tetapi kelihatannya Indonesia tidak terlalu dominan ya, belum terlalu dominan, paling hanya membeli dari Turki dan Cina, tetapi ke depannya itu Indonesia harus membuat ini sebenarnya apa drone-drone sendiri, dan itu kan sudah dikembangkan kan sama yang kerjasama itu PT apa ya yang itu yang ada pengembangan drone-drone nasional. Iya, karena kan Bayraktar itu kan yang Turki, yang di Indonesia itu kan udah berusaha mengembangkan drone-drone sendiri, drone buatan nasional yang digunakan untuk pertahanan. Jadi mengarah seperti itu. Jadi perangnya itu bukan hanya ada di darat, tetapi ada di laut dan perang udara, dan perang udaranya juga drone. Apa sekarang mekanisme apa fenomena perangnya juga kan the proxy war. Udah nggak invasi lagi modelnya. Nah, proxy war itu kan kekuatan di darat biasanya. Kekuatan betul kekuatan di darat ya, kan seperti Ukraina kan itu tidak langsung hadap-hadapan kan, tapi proxy war antara Malaysia Ukraina dengan Rusia gitu ya. Gitu dipecah belah, kemudian diadu gitu. Atau jangan-jangan kekuatan darat ini diperbesar karena kalau melihat dari latar belakang sejarah kemerdekaan pun kita perang gerilya kita lebih unggul ketimbang Belanda. Karena kan kalau darat itu dilihat dari jumlah warganya. Jadi jumlah warga di suatu negara itu kan menjadi suatu kekuatan juga, diukur juga gitu. Itu juga mempengaruhi jumlah warganya. Jadi kan warganya itu kan ketika semakin banyak itu kan maka akan cenderung akan semakin kuat dan akan semakin mudah untuk digerakkan gitu.